itu adalah Nabi Muhammad. Itu belum yakin saya, belum luntur saya. Tapi ketika saya melihat perjalanan di kitab-kitab perjanjian lama, bahwa nabi-nabi disunat, bahkan Musa pernah diancam oleh Tuhan, kalau nggak nyunat anaknya, Musa akan dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Makanya dalam Bible dikatakan Musa itu disebut pengantin darah, karena anaknya disunat ketika mereka mengembara. Nah oleh karena itu, saya hubung-hubungkan secara etika. Wah, ini betul ya, semua yang tertulis dalam kitab suci Kristen hanya mampu dilakukan secara praktikum oleh umat Islam. Saya coba-coba cari tahu, saya kumpulkan 15 Al-Quran, dan saya baca-baca. Ternyata dari sisi teori, saya orang ilmiah, saya baca teori, dari sisi teori, saya dapatkan satu titik pun tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. Satu titik, dan kalau ada, saya mau lihat di mana kelemahannya. Dari sisi etimologisnya, Al-Quran tidak punya kelemahan. Yang lemah itu Muslim. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita bicara tentang Islam, maka kita akan memfokuskan perhatian pada pemahaman tentang Al-Quran. Ketika kita membicarakan tentang Islam, maka kita harus membicarakan tentang Allah. Dan ketika kita membicarakan tentang Islam, kita akan berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang sebaliknya, ketika kita bicara tentang Kristen, kita mau bicara Tuhan yang mana? Ketika kita mau bicara tentang Kristen, kita mau bicara Injil yang mana? Sementara banyak orang yang berkata bahwa Injil itu kitab. Isa datang membawa kitab Injil. Loh, tunggu dulu. Di zaman dulu, jangankan zaman Isa, di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu perusahaan kertas yang menciptakan buku. Atau penerbit sebagaimana yang terjadi di konteks abad 21 atau zaman sekarang kita ini. Nggak ada yang mampu menciptakan kitab. Musa saja menurunkan 2 loh batu dari Allah. Musa membawa hukum-hukum Taurat Allah itu, perintah-perintah Allah itu, hanya dengan percikan kemuliaan Allah, maka jadilah perintah Taurat itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran sangat tepat menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam rahulillahi wa kalimatullah. Isa datang dengan diri sebagai kalimat atau statement Allah. Jadi dia nggak bawa kitab. Semua pernyataan-pernyataan Isa itu adalah kalimat dari Allah. Nah inilah yang diasumsikan oleh Kristen sebagai firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itu yang dituhankan oleh Kristen. Nah ini persoalan prinsip yang harus kita ketahui bersama. Sementara Islam tidaklah sah nilai keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu kitab yang Allah turunkan ke dunia ini, termasuk di dalamnya Injil. Tidaklah sah iman seorang Muslim apabila tidak mengakui salah seorang Nabi yang Allah turunkan ke tengah dunia ini, termasuk di dalamnya Nabi Isa. Tapi yang diimani dan dikondisikan dalam pemahaman teologi Kristen secara baik, itu Isa yang mana dan Injil yang bagaimana. Makanya terdapat begitu banyak perubahan-perubahan istilah penamaan. Isa Al-Masih diganti Yesus, ya, Injil diganti dengan kitab perjanjian baru, New Testament. Dan begitu banyak nama-nama Rasul dirubah-rubah oleh umat Kristen. Tanpa sadar dan tanpa malu, tetap saja membawa nama Isa. Yang sebenarnya tidak identik dengan Injil, tidak identik dengan Allah, dan tidak identik dengan Isa. Nah itu sebabnya setiap tanggal 25 Desember, orang Kristen itu diketawai oleh Allah. Saya amat sangat yakin. Karena sulitnya para teolog mencari pembenaran dari mana datang tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Isa alaihissalam atau Yesus. Nggak ada seorang teolog pun yang tahu. Bahkan B.J. Bolan, ya, seorang pakar teologi Kristen perjanjian baru, beliau katakan, kita tidak mengetahui tanggal dan tahun berapa Isa itu dilahirkan atau Yesus itu dilahirkan. Nah, karena Yesus digambarkan oleh orang Kristen sebagai terang dunia, maka ada kebiasaan adat istiadat orang Romawi pada waktu itu, karena institusi agama Kristen ini dibangun atas dasar kekuatan politik pemerintahan Romawi dan Yunani. Makanya terus menerus menggempur kekuatan Islam. Nah oleh karena itu diambil dewa yang disembah pada zaman Romawi, yaitu dewa matahari. Kebetulan anak dewa matahari ini lahir pada tanggal 25 Desember. Dijadikan sebagai landasan pengakuan iman Kristen, Yesus sebagai terang dunia. Karena matahari. Nah itu sebabnya kalau kita berbicara tentang agama Kristen, sebenarnya agama Kristen itu nggak punya nabi. Contohnya semua nabi yang memerintahkan, umpamanya nabi katakan dalam perintah perjalanan kehidupan nabi, disunat, orang Kristen nggak sunat, ganti baptis. Dia ganti baptis.
Nah, ini penyelidikan ini secara teologi ditanyakan tadi, yang memotivasi saya, membuat saya bermatematika, mencapai sebuah kepastian di dalam kehidupan yang tentu tidak lagi saya ragukan, tentu tidak lagi saya pungkiri bahwa inilah kebenaran. Ketika saya melihat dasar-dasar teologi Kristen dan memadukan di dalam satu panduan dan praktikum yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam, maka saya berkata, tanpa isi kitab suci pun orang Islam itu masuk surga. Maka saya harus mengikuti syariat-syariat yang ada dalam Islam. Contohnya bersyahadat. Ya, bukan berarti bahwa kita mengakui Nabi Muhammad. Saya analisa. Wah, kalau saya masuk Islam, saya lihat dulu. Jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mengakui nabi-nabi lain. Nah, makanya saya beli 15 Al-Quran. Saya baca. Waduh, kalau Nabi Muhammad egoistis, Nabi Muhammad ekstremis, Nabi Muhammad seorang yang eksklusif, maka tidak mungkin dia memantapkan cerita. Dia mengangkat kemuliaan Isa itu yang di Yesus Tuhankan oleh Kristen sebagai nabi yang harus dicontohi dalam sikap dan tauladan hari-hari. Makanya dia bilang, Isa, justru kitab suci Kristen kurang menceritakan mujizat Isa. Al-Quran yang paling lengkap. Isa pernah meniupkan tanah, maka jadilah burung. Di Kristen apa? Orang buta berjalan, orang lumpuh orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Orang mati, bangkit, itu semua dalam Al-Quran. Ini menunjukkan saya salut dengan Nabi Muhammad. Berarti dia adalah seorang Nabi yang diutus Allah. Namun, pemahaman ini tidak bisa saya dasari pada sisi teologi yang secara nyata harus saya pelajari secara etimologis. Karena saya waktu itu dan sampai sekarang masih bodoh membaca Al-Quran. Maka saya, karena punya dasar filosofis yang kuat, dasar pemahaman filsafat dan logika yang kuat, maka saya menstandarisasikan pemahaman kenabian Rasulullah Muhammad itu dalam sisi logika. Saya berpikir begini, Indonesia merdeka tahun 1945. Saya lahir tahun 1970. Indonesia merdeka, pemahaman yang saya terima bukan atas dasar saya mimpi, tetapi Pak Guru yang berkata, "Hei murid-murid, Indonesia merdeka tahun 1945. Dengan pemahaman ini, semakin saya yakin dan seluruh murid-murid lain bahwa Indonesia betul merdeka. Diselidiki dalam praktikum, pelaku-pelaku sejarah mengatakan betul pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah, sekarang saya menganalisis secara baik dengan logika yang sehat, the positive thinking, bahwa 3.500 tahun perjalanan baginda Nabi Musa dengan Isa. Ini rentang waktu jarak. 3.500 tahun Musa sampai ke Isa. Isa sampai ke Nabi Muhammad 576 tahun. 3.500 tambah 576 tahun. Oke? Berarti 4.076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang cerita Musa, jangankan Musa, tentang Isa saja 576 tahun rentang waktu. File memori manusia tidak akan bertahan lebih daripada 30 tahun mengingat peristiwa-peristiwa lalu. Ini 4.076 tahun. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Sementara satu, beliau adalah seorang ummi, seorang buta huruf. Karena memang wajar. Dulu nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SLTA. Semua Nabi ya memang buta huruf, ummi. Siapa bilang? Terus orang Kristen bilang, Isa sarjana ekonomi. Ente karang. Mana ada dulu lemdik? Nggak ada lemdik dulu, Jack. Nggak ada lembaga pendidikan. SD pun nggak ada. Pantas aja kalau nabi-nabi dulu patah pensil, alias buta huruf. Tapi bukan orang bodoh. Mereka profesor di atas profesor. Karena mereka langsung, walaupun dulu nggak ada Pak Guru, ada guru di atas segala guru. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya memposisikan diri sebagai seorang pencari Tuhan, pencari kebenaran, pencari sebuah eksistensi penyelamatan, maka saya mendasarkan pada pemahaman logika dulu. Nah, dari dasar teologi itu, saya sampai kepada pemahaman teologi Islam. Yang Adik tanyakan tadi, Bapak seorang pakar teologi. Kemudian sampai kepada pemahaman teologi Islam. Bagaimana rumusnya? Saya tidak mungkin belajar Al-Quran. Ini perlu guru. Ini tidak mungkin tanpa melalui proses pembelajaran dan memakan waktu yang panjang, iya kan? Nah, sementara dalam dasar pemahaman pencarian kebenaran, saya masih tanda tanya. Benar nggak nih Islam? Nah, ini perlu guru. Makanya saya bilang, Islam saya sudah kaji dari tahun 1998. Tapi nanti saya masuk dan sah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada tahun 2006. Itu yang saya garis bawahi dalam buku saya, Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta. Tidak seorang pun sampai pada Islam